Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semuanya. Eh, Video ini aku buat sebagai tambahan latihan soal buat chapter Merchandising Company. Karena kayaknya kemarin di simulasi UAS 1 itu cuma keluar beberapa transaksi aja gitu. Barangkali nanti di UAS mungkin lebih dari itu dan teman-teman agak lupa sama tipe-tipe jurnalnya gitu. Jadi lebih baik agaknya kita review ulang sekaligus video ini adalah sebagai ganti ganti pertemuan kita yang pernah kosong waktu itu. Jadi ini buat penggantinya gitu. Jadi nanti tetap ada absennya ya. Oke, kita mulai. Di sini itu kita disajikan soal ini. Ada distribution company, yaitu mempunyai beberapa transaksi terkait penjualannya di bulan April. Dan pada awal April ini disajikan kasnya 8.000 dan share capital ordinary 8.000. Tapi kita acukan ini karena ini itu nanti dibuat untuk membuat trial balance akhir atau laporan posisi keuangan akhir gitu. Dan kebetulan di soalnya ini kita hanya mau menjurnal aja gitu. Jadi kita langsung ke transaksinya ya. Pertama itu transaksi tanggal 2 April, yaitu membeli merchandise itu persediaan ya, on account. On account itu berarti membelinya secara kredit dari Walker Supply Company sebesar 6.200. Terminnya 1/10 N per 30. Nah, sekaligus ini berarti mengingatkan lagi sama termin ya teman-teman. Di merchandising company nih, kita ada yang namanya termin. Nah, siapa tahu kalian tuh nanti di UAS disuruh membaca termin. Aku harap teman-teman udah bisa semua cara membacanya ya. Jadi kalau 1/10 N30 berarti si ini kan karena dia membeli, berarti si free distributing company ini dia akan mendapatkan diskon 1% ketika dia itu membayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur. Tanggal fakturnya berarti tanggal 2 ya, tanggal pembeliannya. Dan batas pelunasan semua utangnya itu adalah dalam 30 hari gitu. Jadi aku harap teman-teman bisa baca termin. Karena siapa tahu kalian ada soal disuruh untuk baca termin itu. Nah, karena ini dimintanya adalah perpetual, jadi mari kita langsung jurnal tanggal April tanggal 2. Nah, oh ya, tapi jangan lupa sebelumnya, berarti kalau bikin jurnal, judulnya ya jangan lupa, jangan ketinggalan. Nah, karena dia membeli merchandise, berarti kalau perpetual selalunya pakai akun inventory, bukan pakai akun purchase. Ingat-ingat ya, perpetual itu selalu ada hubungannya sama inventory. Jadi ketika dia membeli persediaan pun, dia akan menjurnalnya inventory di debit dan kreditnya, karena tadi dia utang adalah account payable. Inventory bertambah di debit. Saldo normalnya debit. Nah, ref ini kebetulan karena di sini tuh ada card of account atau daftar akunnya disediakan. Tapi nanti kita isi di akhiran aja ya. Kita langsung ke nominalnya 6.200. Oke, ini pun kreditnya sama 6.200. Lanjut transaksi kedua tanggal 4. Di tanggal 4 ini dia sold merchandise. Dia menjual merchandise on account atau dalam kredit. Jadi menjual merchandise dalam kredit atau bukan tunai ya, sebesar 5.500. FOB destination. Ingat, ini adalah eh, sistem pengiriman barang ya. Iya nggak sih? Iya. Jadi ada FOB destination dan juga ada FOB shipping point. Nah, teman-teman juga di sini harus diingat-ingat lagi bedanya. Bedanya antara FOB destination dan FOB shipping point. Jadi kita bentar refresh. Kalau FOB tadi kita di soalnya biaya angkutnya itu akan ditanggung oleh si seller. Kenapa? Karena selama barangnya belum sampai ke tangan buyer, belum sampai ke tangan pembeli, itu tuh masih tanggung jawab seller kalau FOB destination. Makanya seller yang membayar biaya angkut. Ya, jadi kalau destination itu ketika walaupun dia udah keluar dari gudangnya penjual, tapi selama dia belum masuk ke gudangnya pembeli, itu masih tanggung jawab dan haknya penjual. Makanya
freight cost-nya itu juga dibayar oleh si seller. Oke. Nah, beda dengan FOB shipping point. FOB shipping point itu ketika barang itu udah keluar dari gudang si penjual, otomatis itu sudah diakui sebagai haknya pembeli. Oke. Jadi aku kadang pakainya logikanya itu kalau FOB destination nih, aku pakai kata-kata pengingat destinasi. Destinasi barang itu kan di gudangnya pembeli. Nah, selama dia belum sampai ke gudangnya pembeli, berarti dia masih tanggung jawab seller. Terus kebalikannya, kalau shipping point berarti ketika dia udah keluar dari gudangnya seller, dia udah jadi 100% tanggung jawabnya pembeli. Ini diingat-ingat ya, pokoknya dihafalin, dipahami antara beda FOB shipping point dan FOB destination. Siapa tahu kan ditanya perbedaannya gitu. Oke, kembali ke transaksi keempat ya. Dia tadi membeli merchandise on account 5.500 FOB destination termnya 1/10 N per 30. Jadi kayak tadi ya, ketika nanti si pelanggannya free ini bisa melunasi melunasi pembayaran utangnya kepada free dalam jangka waktu 10 hari, dia akan dapat 1% diskon. Dan batas waktu pelunasannya adalah N per 30. Kalau kayak gini maksudnya itu semua uangnya ya, semua pelunasannya itu dalam 10 hari baru dia dapat diskon. Kalau enggak, kalau cuma dia nyicil itu enggak dapat, dia tetap harga normal, enggak dapat diskon itu. Nah, kita jurnal karena dia menjual berarti jurnalnya menjual secara kredit, menjualnya kita akan mendebit account receivable karena kita otomatis mendapat piutang ya. Kreditnya adalah sales revenue. Revenue nanti aja. Terus nominalnya adalah 5.500, 5.500. Jangan lupa kalau jurnal penjualan perpetual ada tambahan satu ayat yang mencatat COGS dan mutasi inventory. Berarti kalau kayak gini, kita akan mencatat COGS-nya di debit. Ini aku singkat aja ya. Dan kreditnya adalah inventory. Maaf azan guys. Aku aku pause dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi yang transaksi 4, jangan lupa kalau penjualan perpetual, kita harus menambahkan tambahan satu ayat jurnal untuk mencatat COGS dan inventory. Karena dia dijual, berarti inventorinya berkurang dan yang bertambah itu COGS. Sebesar berapa? Sebesar 3.400 ini yang tertera di soal. Ini juga sama, 3.400. Oke, terus transaksi tanggal 5. Dia membayar biaya angkut atau freight sebesar 240 atas transaksi tanggal 4. Ingat, tadi FOB destination berarti biaya angkutnya itu ditanggung oleh seller, ditanggung oleh penjual. Makanya dia harus membayar biaya angkut walaupun di sini tanggal 4 posisinya tuh dia sebagai penjual. Karena tadi FOB destination FOB destination itu ketika barang keluar dari gudang penjual itu masih tanggung jawabnya penjual sampai akhirnya dia tiba di destinasinya gudang pembeli. Makanya biaya angkutnya itu dibayarkan oleh seller dan seller di sini adalah si free ini, free distribution ini. Jadi kita harus membayar biaya angkut. Nah, kalau biaya angkut penjualan karena dia barangnya keluar, maka namanya freight out. Dan dia tadi membayarnya nggak ada keterangan on account ya, dia langsung paid, berarti cash terhadap cash. Besarnya adalah 240. Oke, lanjut. Tanggal 6. Tanggal 6, dia itu menerima kredit dari Walker Supply Company untuk inventory
yang diretur sebesar 500. Kita lihat posisinya Walker Supply ini dia sebagai supplier kita karena kita pernah membeli inventory dari Walker Supply. Nah, kalau kata-kata yang kita menerima kredit atas 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 barang yang retur, berarti ini namanya retur pembelian karena kita pernah beli ke Walker ini, kita pernah beli ke Walker Supply dan kita mendapat kayak kredit itu di sini pengurangan utang gitu karena ada barang yang kita retur sebesar 500. Jadi di sini tadi ini merupakan transaksi retur pembelian. Retur pembelian kalau dalam perpetual dia nggak nyatet purchase return. Karena kembali lagi perpetual itu selalu pengaruhnya ke inventory. Jadi kita hanya mengurangi account payable-nya atau mengurangi utang kita. Karena kan kalau kita meretur barang ke supplier, ke orang yang kita beli barangnya, berarti utang kita tuh berkurang. Karena kita kembalikan 500 ini. Makanya account payable atau utangnya itu berkurang. Dan di sini inventory milik kita juga berkurang. Besarnya sama 500. Ingat ya, karena ini perpetual pakainya inventory. Harusnya di sini itu kalau misal nggak perpetual, itu di sini purchase return kayak gini. Tapi karena ini perpetual, jadi pengaruhnya punya pengaruh ke inventory, makanya kita menjurnalnya itu pakainya inventory tuh. Terus transaksi ke-11 dia membayar ke Walker Supply, supplier kita tadi. Dia membayar atas barang yang dibeli tanggal 2 ini. Secara full, bayarnya tuh nggak dicicil. Secara full. Makanya dia mendapat diskon, dikurangi dengan diskon. Kalau dia cuma bayar nyicil, misal dia cuma bayar 3.000, itu nggak dikenakan diskon termin ini, walaupun masih dalam jangka waktu 10 hari gitu. Tapi kalau dia bayarnya full langsung, termin ini tuh akan berlaku, termin diskonnya gitu. Makanya di sini, nah ini kita lihat, ini kan dia membayarnya tanggal 11, sedangkan dia belinya tanggal 2 berarti masih dalam jangka 10 hari kan, masih dalam tanggal diskonnya, masih dalam jangka waktu diskon, karena ini 10 hari. Kan batasnya berarti tanggal 12, tapi dia bayarnya tanggal 11. Jadi dia dapat diskon 1%. Berarti kalau ya karena ini pelunasan utang kita, berarti kita akan secara otomatis mendebit account payable. Kan utang kita dilunasi. Makanya kita mendebit account payable. Utangnya berkurang. Terus kita juga akan mengkredit cash. Dan jangan lupa ada tambahan diskon. Diskonnya karena ini perpetual, makanya pakai akun inventory, bukan pakai akun purchase discount gitu. Akun payable-nya ini harus senilai dengan utang kita. Utang kita waktu beli kan ini 6.200. Makanya akun payable-nya juga harus 6.200. Nah, cuma yang yang nggak 6.200 adalah cashnya. Karena kan kita tadi dapat diskon. Makanya kita nggak bayar penuh 6.200. Tapi kita hitung dulu diskonnya. Kita dapat diskon 1%. 1/100 dikali dengan ini. Kita dapat diskon 62. Berarti kita hanya membayar sebesar akun payable-nya dikurangi dengan diskon. Kita hanya membayar sebesar 6.138. Itu. Terus 13, transaksi 13 ini kita menerima pembayaran dari pelanggan kita, collection. Collection itu penerimaan pembayaran dari pelanggan kita secara penuh.
Jadi pelanggan itu langsung melunasi penuh, otomatis dikurangi diskon. Tapi coba kita lihat dulu apakah benar emang ini dikurangi diskon. Kita membelinya itu tanggal 4 dan terminnya adalah 1/10. Berarti masih dalam 10 hari ya. Kalau kita menerima pembayaran tanggal 13 itu masih dalam jangka waktu diskon 10 hari. Nah, berarti ini kayak kebalikannya ini. Kita kan akan menerima cash karena kita menerima pembayaran dari customer. Lalu akan mengkredit account receivable, dan mengkredit juga sales diskon. Kenapa nggak kayak pas pembelian ininya inventory? Kenapa kalau penjualan itu tetap pakai sales diskon? Karena ya emang itu nggak mempengaruhi persediaan kita lagi. Kita akan ngasih diskon pun memangnya ada persediaan kita yang berkurang kan enggak? Itu udah pengaruhnya udah bukan ke persediaan kita. Sedangkan kalau pas pembelian, kenapa ini mengurangi inventory? Karena berarti nominal inventory kita itu berkurang, maksudnya berkurang itu lebih rendah gitu. Jadi nominal inventory kita kan 6.200. Ternyata karena dapat diskon, jadinya nominal inventory kita berarti harusnya 6.200 dikurangi 62 ini. Berarti sama kayak cash-nya. Dan kalau inventory, ini kan nanti masuknya ke komponen HPP gitu, harga pokok produksi. Sedangkan, maaf, bukan HPP, masuknya ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan di aset gitu. Sedangkan kalau sell diskon itu nanti dia akan jadi pengurang di laporan laba rugi. Nah, oke, tadi cash-nya itu, oh, kita hitung diskonnya dulu. Kita hitung diskonnya 1/100 dikalikan dengan, ini transaksi tanggal 4 April. Kalikan dengan akun receivable kita 55. Diskonnya 55. Oh, maaf, ini ketukar. Sel diskonnya harusnya di sini, di debit. Maaf, guys. Oh ya, karena sales itu kan saldo normalnya kredit. Berarti kalau sel diskon itu kebalikannya. Sel diskon itu kebalikannya di debit. Oke, kita ulang ya. Tadi 1/100 dikalikan dengan 5.500 ini. Akun receivable kita. Maaf. Nggak fokus. Berarti, kita tulis dulu akun receivable ya. Karena dilunasi full, berarti akun receivable kita yang tanggal 4 tadi itu udah ditutup ya. Maksudnya udah berkurang sejumlah yang sama kayak di awal tadi. Berarti udah nol. Nanti cash-nya adalah ini dikurangi dengan ini. Jadi kita menerima cash itu cuma 5.445 karena kita memberi diskon ke pelanggan tadi sebesar 55. Betul. Terus selanjutnya transaksi nomor 14. Purchase merchandise for cash. Berarti dia belinya cash, nggak pakai utang atau nggak pakai on account. Jadi nggak ada termin apapun. Kalau purchase cash berarti langsung aja inventory terhadap cash sebesar 3.800. Oke, terus tanggal 16.
Tanggal 16 ini dia menerima refund atau pengembalian ya dari supplier atas barang yang rusak. Berarti barang yang diretur secara cash. Oh, saat pembelian cash pada 14 April. Oh, tadi ini kan kita beli beli merchandise cash sebesar 3.800. Ternyata barang yang kita beli ini ada yang rusak, makanya kita retur sebesar 500. Nah, kita menerima kayak gantinya itu loh. Kalau kalau sebelumnya waktu purchase return juga tapi yang kredit mana tadi? Ini. Ini kan akun payable terhadap inventory. Nah, ini bedanya adalah kita menerima uang returnya itu kalau yang tanggal 6 ini karena kita belinya utang, jadi yang berkurang tuh utang kita. Nah, tapi karena tadi kita di tanggal 14 itu belinya cash, maka kita returnya dapat cash. Kita dapat cash dan inventorinya berkurang. Ini mirip sama yang tanggal ini ya, tanggal 6 ya. Bedanya ini adalah retur pembelian kredit. Jadi kalau kredit kan berarti kita belinya kredit. Jadi waktu ada barang yang kita retur ke penjualnya, itu akan mengurangi utang kita. Nah, kalau yang ini karena kita sebelumnya udah bayar cash, makanya kita kayak dapat pengembalian cash gitu loh buat returnya. Oke, udah ya. Terus transaksi 18. 18 itu kita membeli persediaan. Nah, kita tapi kali ini bukan dari supplier yang sebelumnya, tapi dari Benjamin Distributor sebesar 4.500. FOB shipping point. Nah, ini beda ya. Tadi destination, kali ini shipping point. Berarti ketika barang yang kita beli itu udah keluar dari gudangnya Benjamin ini, itu udah jadi hak kita. Jadi hak kita dan selain hak juga, berarti itu udah jadi tanggung jawab kita. Makanya eh, selain selain makanya ini lanjutannya di transaksi 20 ini kita harus membayar sendiri uang biaya angkutnya karena itu udah tanggung jawab kita karena FOB shipping point biaya angkutnya dibayar oleh pembeli. Kita jurnal dulu yang tanggal 18 ya. Berarti itu akunnya adalah sama ya purchase. Maksudnya transaksi pembelian sama kayak biasanya dalam perpetual kita ketika pembelian akan mencatat inventory terhadap karena ini utang berarti account payable. Nominalnya tadi 4.500. Oke. Nah, ini terminnya 2/10 ya. Berarti beda kayak yang sebelumnya. Kalau kayak gini bacanya gimana? Berarti kalau kayak gini bacanya wah, pembeli itu akan kita sebagai pembeli akan mendapatkan diskon 2% apabila kita melunasi dalam 10 hari setelah tanggal faktur. Yaitu 10 hari setelah tanggal faktur dari 18 sampai 28. Dan batas pelunasan seluruhnya itu 30 hari setelah tanggal faktur. Harus bisa ya baca termin. Oke, karena transaksi pembelian perpetual itu cuma satu ayat kayak gini aja. Kita lanjut ke selanjutnya 20. Tadi kita harus membayar biaya angkutnya. Karena ini shipping point. Ditanggung oleh kita. Nah, karena ini pembelian, transaksi pembelian, maksudnya biaya angkut untuk transaksi pembelian yang kita lakukan, makanya nggak kayak tadi. Kalau tadi kan flag out. Nah, kalau yang ini berarti break in. Cash. Nominalnya sebesar 160. Paham ya bedanya shipping point dan destination point. Itu beda. Kalau destination itu yang bayar biaya angkutnya itu adalah penjual karena barang itu masih jadi tanggung jawabnya penjual sampai ia bisa masuk ke gudangnya pembeli.
Sedangkan kalau shipping point, barang ketika keluar dari gudangnya penjual itu udah urusannya pembeli. Udah hak dan tanggung jawabnya pembeli. Lanjut, transaksi 23. 23 ini adalah penjualan persediaan secara cash sebesar 7.400. Kita menjual secara cash tunai. Dan persediaan yang dijual itu mempunyai harga pokok 4.120. Berarti kayak eh, jurnal penjualan seperti umumnya kalau perpetual, cuma bedanya ini nggak pakai account receivable. Karena kalau pakai account receivable itu kan kalau penjualan kredit. Nah ini penjualan tunai. Berarti kita langsung dapat cash. Lalu kreditnya otomatis sales revenue. Nah ayat kedua jangan lupa kalau penjualan ada COGS dan inventory. Eh, buat nominal yang atas ini berarti pakai harga jualnya. Harga jualnya 7.400. HPP-nya itu 4.120. Oke. Terus selanjutnya tanggal 26. Dia membeli merchandise for cash. Berarti dia membeli persediaan secara cash. Berarti kayak tadi udah pernah ya. Langsung aja inventory terhadap cash. Membeli persediaan cash. Nominalnya 2.300. Selanjutnya tanggal 27, dia membayar kepada Benjamin distributor secara full. Nah, coba kita lihat tadi transaksi pembelian ke Benjamin itu tanggal 18. Dan kita membayar full itu tanggal 27. Berarti masih tanggal diskon ya. Karena tadi 10 hari nih. 10 hari itu dari 18 sampai 28. Berarti tanggal 27 itu masih kena diskon. Begitupun nanti kalau misal ada yang mepet gitu tanggal 28. Mepetnya maksudnya tanggal 28 gitu. Itu masih kena diskon. Berarti kalau kayak gitu kita jurnal aja langsung tanggal 27. Karena kita membayar utang, berarti otomatis account payable kita berkurang ya di kredit. Terus cash kita juga akan berkurang karena kita bayar. Dan kita dapat diskon. Tapi, oh ya, ini karena perpetual, diskonnya berarti bukan purchase diskon, tapi inventory. Ingat ini perpetual, jadi jangan sampai lupa. Kalau perpetual, diskon pembeliannya itu inventory. Pakai akun inventory. Coba kita lihat transaksi Benjamin itu tadi tanggal 18 ya. Ini 4.500 utang kita. Terus kita dapat diskon 2%. Dikalikan dengan ini. Berarti dapat diskon 90. Berarti yang kita bayar secara cash itu cuma 4.500 dikurangi 90. Gini. Oke, terus transaksi ke 29. Bentar. Transaksi ke 29. Itu kita mengembalikan uang kas kepada kita memberikan uang cash kepada customer atas barang yang rusak sebesar 90. Jadi ada sebelumnya pelanggan yang beli barang ke kita, nah ternyata ada barang yang rusak nih, nah barangnya di retur ke kita, dikembalikan ke kita, tapi penjualan itu sebelumnya dilakukan secara cash, makanya kita melakukan refundnya, pengembaliannya itu secara cash, bukan bukan mengurangi account receivable itu. Berarti karena kita melakukan refund cash, berarti cash kita kan berkurang ya. Terus sales discount dan allowance-nya akan bertambah. Bukan sales discount, maaf. Sales return. Sales return and allowance. Nah, biasanya kan ini pasangannya account payable. Tapi karena ini
returnnya cash, maka pasangannya cash. Terus berarti karena return, inventory kita akan bertambah dan HPP kita akan berkurang. COGS. Nah, harga barangnya itu 90. Sedangkan harga pokoknya itu 30. Jadi kita masukkan aja langsung 90, 30. Maaf, maaf. 90 ini 90 juga. Sorry, sorry. Ini 30, ini 30. Tuh. Terus transaksi terakhir adalah menjual persediaan secara kredit 3.400. Terminnya N30 aja, N430. Jadi ini diskon, nggak ada diskon ya. Nggak ada diskon, tapi pelunasannya itu tetap 30 setelah tanggal faktur, 30 hari setelah tanggal faktur. HPP-nya 1.900. Nanti kita langsung jurnal aja. Ini penjualan ya, udah berkali-kali penjualan. Pokoknya kalau penjualan ada dua ayat. Yang pertama itu account payable dan sales revenue. Terus yang kedua adalah untuk mencatat COGS dan inventory. Jadi 3.400 sama 1.900. Ini tinggal kita jurnalnya kita jumlah. Balance. Itu ya. Ini untuk transaksi perpetual. Karena yang perpetual biasa emang kadang lebih rumit, jadi aku lebih bahasnya di perpetualnya ya. Semoga yang keluar emang perpetual. Nah, kalau yang periodik ini, barangkali teman-teman mau belajar, ini bisa diisi sambil belajar ya, sambil latihan. Nanti kalau ada yang bingung, bisa tanyain ke aku. Tapi ini nggak dikumpulin dan aku nggak ngewajibin buat ngerjain. Pokoknya teman-teman yang pengen latihan aja, itu bisa coba ngerjain dan nanti kalau ada yang bingung, bisa ditanyakan ke aku. Oke, oh ya ini link spreadsheet-nya nanti aku taruh di deskripsi bawah ya. Oke teman-teman, sekian. Apa ada yang eh oh ya sorry, kan nggak lagi itu sih. Oke deh, sekian ya. Kita lanjut di video berikutnya karena aku kebetulan bikin juga untuk Atsol chapter 10 dan 11. Oke, bye-bye.